Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu semangat yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita dalam situasi yang sulit ini. Untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita. Sebagai orang percaya, ketika dalam situasi sulit, dia down, memang dia butuh pertolongan, dia butuh dukungan, dia butuh hiburan, dia butuh kekuatan. Namun tidaklah demikian orang-orang yang dewasa rohani. Orang-orang yang disebut gadis bijaksana atau jemaat yang bijaksana. Ketika ada situasi sulit, mereka akan menampakkan kuasa Tuhan itu. Semakin sulit, Roh Kudus akan semakin bekerja lebih hebat lagi. Sehingga mereka bukan semakin turun, bukan semakin down, tapi mereka semakin up, naik. Itu menunjukkan orang Kristen yang sebenarnya, yang sejati. Jangan saudara orang Kristen yang diombang-ambingkan oleh masalah, yang menjadi bimbang. Demikian juga kerap kali naik turun, saudara. Kita harus stabil, kita harus konsisten, kita harus komitmen. Karena Allah kita itu saudara tidak pernah tertidur. Dan dia selalu menatap wajah dari umat Tuhan. Apa yang terjadi kepada Ayub yang mengalami pencobaan begitu hebat. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Walaupun istrinya mencoba mengganggu dia untuk menyalahkan Tuhan. Teman-temannya menyudutkan dia. Namun dia tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Penderitaannya yang bertubi-tubi yang luar biasa. Belum pernah ada kejadian perjanjian lama yang seperti itu, saudara. Namun itu ditunjukkan orang yang paling dalam penderitaannya saja. Dia akan dipulihkan lebih daripada apa yang hilang. Itu menunjukkan Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, maha murah, maha kasih, dan maha adil. Iblis menghancurkan sampai tulang-tulangnya, sampai kulit dagingnya. Tetapi Tuhan memulihkan sampai kepada keturunan-keturunannya. Iblis menghancurkan sampai turun di bawah Ayub itu. Semua kekayaannya hilang semuanya. Tetapi Tuhan mengangkat dia jauh lebih tinggi. Dunia ingin mencoba menghancurkan kita. Kuasa dunia, kuasa setan mencoba menggoyang gereja dan umat Tuhan. Ekonomi, masalah, persoalan, mungkin apa yang kita hadapin saudara. Diizinkan Tuhan kita hadapi. Mungkin kita ada di tempat yang bawah. Belum terbawa, belum sangat terbawa. Tetapi ingatlah Tuhan akan mengangkat kita naik lebih. Oleh karena itu kesetiaan itu perlu. Sehingga hari ini saudara tahu minggu yang ke-776. Dan mega projectnya adalah hari Minggu. Kalau pada situasi Natal ini saudara, kita tahu Tuhan sedang membagikan hadiah yang besar. Yaitu salah satunya saudara dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar dia memberikan hadiah yang terbesar, yang terbaik yang dikasih. Namanya Yesus Kristus. Anak tunggal saudara. Bukan hanya diberikan manusia. Datang ke dunia menderita kekurangan, dianiaya sampai mati di kayu salib. Itu bukan hal yang biasa, tetapi itu luar biasa sekali. Oleh sebab itu Natal-Natal ini saudara ada dua hal yang perlu kita renungkan. Pertama, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Selain ucapan syukur, apa saudara? Dan yang kedua saudara yakin kalau Natal ini, kalau kita bermurah hati, Allah akan bermurah hati. Natal-Natal ini adalah hadiah saudara, kado. Baik saudara memberikan hidupmu, kadomu sebagai kado kepada Tuhan, maupun saudara memberikan sesuatu kepada sesama kita. Tentunya Allah akan menggerakkan hati kita masing-masing. Jadi kita hari ini mesti belajar untuk merenungkan. Ada begitu banyak gereja, jemaat yang lebih sulit dari yang kita pernah pikirkan. Contoh-contoh saudara lihat, yang pernah saudara lihat di mana? Di Sulawesi Tengah. Kita masih bisa bersyukur, ayo saudara, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan masalah soal uang, tapi hidup kita kepada Tuhan.
dan berikan juga kepada sesama kita perhatian, kasih, dan juga kita sedang memberikan diakonia Natal untuk gereja-gereja yang di luar dari gereja kita. Kita akan memulai, saudara melihat gereja mana yang susah, saudara jangan janji dengan gereja itu. Tapi saudara selidiki, kalau memang benar daftarkan nama gereja, nama pendeta, alamatnya ke sekretaris gereja kita. Tapi itu pun tidak 100% akan disetujui. Akan ada juga yang namanya kunjungan atau mungkin survei dari gereja di mana masing-masing saudara memberikan alamat itu. Kita lihat saudara di dalam firman Tuhan tentang Spirit of Christmas ini, yaitu perempuan yang visioner. Bicara perempuan itu perempuan yang sesungguhnya. Baik itu seorang perempuan, seorang gadis seperti Maria pada saat itu waktu itu adalah gadis. Juga bicara perempuan yang sudah bersuami, yaitu istri. Juga digambarkan perempuan itu juga adalah gereja Tuhan, yaitu mempelai Kristus yang disebut 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Sebab itu temanya Spirit of Christmas, semangat. Subtemanya kita bicara perempuan yang visioner. Di dalam situasi yang sulit, tetap saudara hidup di dalam visi, punya visioner. Visioner itu berarti seorang yang mempunyai visi, yang hidup di dalam visi. Ketika situasinya sulit, persoalannya begitu sulit, contohnya kalau kita lihat itu, yaitu mertua daripada Ruth, Naomi, dia situasi sulit, dia pindah dari Bethlehem ke tempat yang lain. Tetapi kemudian dia mendengar Bethlehem diberkati, dia kembali lagi, suami, 2 anaknya meninggal. Tetapi saudara lihat kemudian, Ruth yang mengikuti Naomi, dia juga seorang yang visioner. Jangan lagi saudara situasi sulit, terus saudara gampang bergerak. Kita bergerak bukan karena situasi sulit, kita bergerak karena visi Tuhan. Seperti orang Majus dituntun oleh bintang, bukan keinginannya, bukan cita-citanya, tapi sebuah visi. Sebuah visi itu berarti saudara ada satu yang namanya pengorbanan. Sebuah visi membutuhkan juga saudara, yaitu berkorban. Membutuhkan juga kalau kita bicara sebuah visi itu membutuhkan juga waktu. Bukan sesuatu yang kita dapat saat itu juga. Oleh karena itu visi saudara perlu sekali. Kita lihat dulu pertama perempuan yang dikasihi Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 28 sampai dengan 32. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ini perempuan yang dikasihi, perempuan visioner juga. Yaitu saya katakan dia seorang gadis, belum menjadi istri. Salam, kata malaikat, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ketika kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 2 kali saudara. Pertama dikasih salam dan diberitahu. Kedua ketika Maria merenungkan apa arti salam, malaikat itu mengatakan jangan takut. Natal-Natal seperti ini jangan takut. Firman Tuhan datang kepada kita. Seperti malaikat Gabriel datang kepada Maria. Mungkin ada ketakutan tapi firman-Nya berkata jangan takut. Karena engkau dikasih atau mendapatkan kasih karunia Allah. Ingat itu, simpan di dalam hati kita. Jangan takut kita diperhatikan Allah. Jangan takut kita dikasihi Allah. Jangan takut kita disertai Tuhan. Jangan takut, Tuhan selalu menopang kita. Saudara harus percaya itu. Sehingga saudara tidak lagi terombang-ambing oleh situasi. Oleh janji orang. Kondisi-kondisi kita mungkin yang sepertinya tambah menurun.
Tetapi saudara, seorang yang dikasihi Tuhan. Terus saya bacakan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Maria dikasih Tuhan, diberikan hadiah, bukan berupa uang. Diberikan hadiah, bukan diberi saudara mahkota. Tidak diberi juga sebuah rumah. Tapi sesuatu yang paling berharga. Yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang pernah ada. Yaitu Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yang dibuai oleh Roh Kudus. Ketika dia menerima ini, apa yang saudara tangkap? Apakah Maria langsung menjadi orang yang hebat? Dia dikasih Tuhan, ditetepin. Tapi dia hampir diceraikan oleh Yusuf. Dia harus lari pontang-panting ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus ini. Dia pergi mengungsi dari kejaran-kejaran Herodes, di mana kekuasaan Herodes sampai ke Mesir juga, kerajaan Romawi. Sedangkan Herodes itu cuma ada di Yerusalem. Namun dia punya kenalan sampai di Mesir. Karena Mesir termasuk kerajaan Romawi dengan gubernur atau raja-rajanya itu mereka semua kenalan mereka. Saudara, apa yang terjadi kepada Maria ini? Kalau saya pergi ke Mesir, ada berapa tempat yang dia kunjungin? Di goa, di pinggir sungai. Berapa waktu dia pindah, berapa waktu dia pindah, berapa waktu dia pindah, berapa waktu dia pindah, berapa waktu dia pindah. Sampai 3 tahun lebih. Dia mendengar Herodes yang hendak membunuh Yesus sudah meninggal. Baru dia pergi kembali ke Israel. Tetapi yang luar biasa, sebelum dalam perjalanan itu, Tuhan telah mengutus. Bukan daripada kerajaan Romawi, namun dari Persia, saingan daripada kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Persia. Dan kalau kita lihat saudara, di mana 3 orang bangsawan orang Majus ini, dia berjalan jauh berminggu-minggu. Hanya untuk memberikan mazmur dan kemenyan. Untuk menunjukkan bukan emasnya. Kalau emas Tuhan bisa kirim itu dari kiri kanan, dari Yerusalem, Bethlehem. Tetapi menunjukkan betapa luar biasa perhatian Tuhan ini. Memang emas kamu terima, tetapi yang mengirim ini siapa? Mungkin orang terdekat engkau akan menganiaya kamu. Tetapi yang jauh lebih pangkat yang di atas akan tetap melindungi kita. Herodes ingin membunuh Yesus. Tetapi dari tempat yang jauh di atas daripada kedudukan Herodes. Karena Herodes adalah gubernur satu tempat. Tapi ini Persia, kerajaan yang besar saingan daripada Romawi. Datang memberikan. Artinya di sini saudara, iblis ingin mencoba mengganggu kita. Sekitar kita ingin mengubah nasib kita. Tetapi Tuhan yang di atas itu, dia datang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan melihat kiri kanan saudara yang dekat, yang membuat saudara tidak kuat di dalam iman. Tetapi saudara tangkap itu kasih Tuhan. Supaya kita selalu kuat. Saya teringat tentang seorang perempuan, seorang istri bernama Hana. Apa yang terjadi kepada dia? Dia menangis terseduh-seduh karena Penina, yaitu saingannya. Dia istri pertama, Penina itu istri kedua. Selalu menghina dia, mengganggu dia. Ketika dia di bait Allah diolok-olok karena Penina punya anak, dia istri pertama enggak punya. Sebuah aib. Yang dekat selalu menggoda, mengerongrong dia, menghina dia. Dia pergi ke rumah Allah. Dia berdoa. Berkata-kata dalam hatinya. Mulutnya cuma komat kamit, tidak keluarkan suara.
hatinya sangat pilu sekali. Yang terdekat mengganggu dia, tapi yang jauh menjawabnya. Akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Dia punya anak yang bernama Samuel. Bukan tanggung-tanggung. Dia itulah hakim pertama. Hakim-hakim pertama. Samuel yang mengurapi Raja Saul. Yang mengurapi Raja Daud. Dia bukan seorang raja. Tapi dia yang mengurapinya. Kita juga bukan orang besar. Kita bukan juga orang besar. Saudara bukan juga raja. Namun di tanganmu ada kuasa Tuhan yang bisa menentukan orang jadi atas ataupun di bawah. Memang kita tidak punya apa-apa. Seperti Samuel. Tetapi kuasa otoritas Allah ada pada kita. Terutama hari ini. Saya bicara tentang saudara kita yaitu para perempuan. Para perempuan kalau di gereja kita. Memang laki-laki lebih banyak, lebih kuat. Tetapi saya ingin pada Desember ini dan seterusnya. Perempuan juga harus lebih kuat. Saudara lihat di tempat kita. Banyak laki-lakinya yang bergerak. Perempuannya agak pasif. Tapi ada juga yang bergerak. Tapi jumlahnya kalah. Tapi biarlah hari ini saudara kita mulai. Sejak perempuan untuk mulai bergerak. Karena saya melihat saudara. Iblis coba menggoda. Ketika laki-lakinya maju melayani firman, ngerti firman Allah. Karena laki-laki itu banyak pakai pikiran. Sehingga ketika mendengar firman Allah, dia tahu ini firman ajaran sehat. Ini bagus. Mungkin perempuannya saudara tidak suka sepertinya pengajaran atau seperti sejarah. Akhirnya dia tarik-tarik. Suaminya yang sudah rohaninya kuat, istrinya kurang kuat, tarik-tarik saudara. Cari yang seperti hiburan. Tidak sedikit laki-laki saudara terpaksa mengalah. Pergi ke tempat yang sebenarnya dia tidak bisa memakan firman, ajaran yang sehat, hanya cuma menuruti perempuan. Saudara lihat juga di tempat-tempat tertentu, di gereja-gereja di sekitarnya. Banyak perempuan yang lebih dominan. Saya ingin supaya saudara para perempuan bukan dominan. Tapi perempuan-perempuan saudara-saudara, saya semuanya ini. Engkau dikasih Tuhan dan bergeraklah. Seperti saudara lihat itu Hana. Akhirnya diberikan Samuel. Setelah Samuel diberikan yang lain. Bukan hanya Samuel, yang lain-lain ada dia punya anak. Mungkin saudara melihat tetanggamu, kiri kanan orang sekitarmu. Mungkin lebih berhasil dari kita. Mereka sedang menghina orang Kristen seperti inilah, ini itu. Itu masalah biasa, karena itu di sekitar kita. Seperti anjing menggonggong itu biasa, saudara. Tetapi yang penting, saudara, tetaplah berjalan. Jangan karena gonggongan itu, saudara, berhenti melangkah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dari atas turun dalam hidup kita. Karena kita dikasih. Kenapa kita dikasih para perempuan? Karena engkau mengasihi Tuhan. Bagaimana cara engkau mengasihi Tuhan? Ketika engkau mendengar firman Allah seperti Maria. Maria yang duduk diam mendengarkan firman Allah. Bukan yang bergerak seperti Marta kiri kanan. Yang mencari satu kehebohan. Mencari sesuatu yang kesibukan, keramaian. Tetapi seorang yang ingin duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yang mendengar firman Allah. Sehingga Tuhan membela Maria. Dan mulai mengatakan kepada Marta, engkau menyibukkan diri sendiri. Pelayanan tidak salah. Tapi firman Allah itu lebih utama. Saudara mau dipuji Tuhan atau tidak? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya yakin saudara di Natal ini. Apa yang saudara tidak punyai? Tuhan akan memberikan kepada kita. Ketika engkau memberikan hatimu kepada Tuhan.
jadilah perempuan yang dikasihi Tuhan. Kita lihat poin kedua, perempuan yang visioner. Baik bicara perempuan, khususnya perempuan, baik gadis maupun yang sudah bersuami, juga mungkin juga bagi jemaat sebagai gereja Tuhan. Perempuan yang visioner, yang berjalan bukan perasaan, pikiran, keinginannya, tetapi yang berjalan menurut firman Allah, kehendak Allah, atau visi yang didapat. Gereja, saudara punya visi. Juga punya tema tahunan. Punya tema bulanan. Punya juga minggu yang berkualitas. Punya harian tentang karakter Kristus. Begitu luar biasa, saudara. Saudara ditonton hari demi hari menuju ke minggu berkualitas. Minggu berkualitas demi minggu, saudara ditonton dengan hari demi hari. Menuju kepada bulan. Yaitu tema. Bulan demi bulan dibantu oleh minggu demi minggu, dibantu oleh hari demi hari, dibantu renungan firman Allah. Saudara boleh meraih tema tahunan. Tahun demi tahun dibantu, bulan demi bulan dibantu, minggu demi minggu dibantu, hari demi hari dibantu renungan. Belum pastor message, saudara meraih visi sesungguhnya. Karena visi sesungguhnya tidak bisa didapat hanya satu hari. Satu kali melangkah. Butuh ribuan langkah. Saya punya aplikasi, saudara, di handphone ini. Yang mengingatkan saya dua hal. Banyak minum. Rewel sekali, saudara. Saya buka, minum yang banyak. Saya tutup lagi. Buka lagi, minum yang banyak. Enggak kapok-kapok dia, saudara. Padahal saya tutup terus. Buka lagi, minum yang banyak. 30 kali buka, 30 sekali suruh minum. Saya sudah minum atau belum minum, dia tetap ngomong terus. Tapi itu baik untuk saya. Saya tidak hapus aplikasi itu. Saya jalan, dia mengikuti saya. Aplikasi ini. Berapa langkah setiap hari saya jalan. Ngatur hidup saya. Ketika saya melangkahnya sudah sekian 6.000 langkah lebih. Kurang lebih 5 kilo baru dia katakan bagus, saudara. Tapi kalau belum dia terus ingatkan kurang. Dan kalau sudah bagus ada 2 penilaian. Langkah lambatnya sekian, langkah cepatnya sekian. Jadi setiap hari mau tidak mau saya mesti lihat siang berapa, kurang jalan, kurang minum, jalan lagi, saudara. Sore saya lihat, wah tidak mencapai target. Walaupun dia tidak memuji saya. Dia tidak memberikan nilai kepada saya. Dia memperhatikan saya. Terlebih daripada firman Allah yang menonton setiap langkah kita. Dan dikatakan firman itu seperti pelita dan terang yang menonton jalan dan langkah kaki kita. Itulah renungan-renungan pastor message, minggu berkualitas, bulan, tahun, dan visi. Kita lihat dulu Lukas pasal 1, 34 sampai dengan 38. Kata Maria kepada malaikat itu, Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Seorang gadis. Jawab malaikat itu kepadanya, ingat untuk para gadis-gadis, ya perempuan-perempuan muda yang belum menikah. Saudara, ini loh firman Allah. Bisa enggak seperti ini? Jangan cuma kalau sudah bersuami saja. Masih SMA, masih universitas. Masih belum menikah. Dekat sama Tuhan. Supaya langkah kaki kita diarahkan. Bukan emosi kita, bukan godaan dunia. Saya katakan terus. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu
Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dua hal dikerjakan. Yang satu Elisabet, yaitu istri daripada imam besar Zakaria. Ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, malaikat Tuhan datang kepada dia dan berkata, "Kau akan punya anak, gak main-main. Namanya Yohanes. Dan dialah nabi terbesar, Yohanes Pembaptis." Melangkahkan kaki menuju ke ruang Maha Kudus. Jangan cuma di pelataran bait Allah. Yang melayani, hura-hura, senang. Kalau diarahkan tersinggung, mau cari kumpulan yang enak. Itu di pelataran banyak orang. Kalau di ruang kudus pelayanan tertib, disiplin. Ruang Maha Kudus itu sendirian datang kepada Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Dimulai saudara dari pelataran. Kemudian mulai melayani. Menjaga langkah kita. Diarahkan, didisiplinkan. Setelah itu saudara boleh masuk. Akrab dengan Tuhan. Tidak tergantung teman yang banyak. Tidak tergantung kiri kanan yang kaya punya kekuasaan. Bukankah sekarang anak muda seperti itu? Oh, aku di sini karena ada anaknya si A, si B, si C, si D. Dia lupa kalau dirinya adalah anak Allah. Ini saudara sangat riskan. Dia menganggap anak si itu hebat. Dia perlu ketemu, perlu dekat, perlu bergaul. Dia lupa kalau dia adalah anak-anak Allah. Seharusnya sekarang gadis-gadis muda, juga yang sudah bersuami, sadar kita itu anak Allah. Jangan mencari, oh di sana, di situ top, di sana top. Singkatan top saudara tahu apa itu? Tua ompong perot. Saudara kita harus sadar ada Roh Kudus. Harus sadar saudara kita anak Allah. Masuk ke ruang Maha Kudus. Makanya di sini saudara bukan konsep kiri kanan. Datang kepada Tuhan dengan keluhan, bukan ngomong ke orang lain. Keluhan-keluhan itu ceritakan kepada Tuhan yang tidak bisa kamu dengar jawabannya, tapi yang pasti terjawab. Daripada kamu datang ke tempat laki-laki yang menjawabnya bagus, sampai dia berjanji akan bangun rumah di bulan. Gitu. Nyatanya bulan depan sudah hilang. Lebih baik kita nggak dengar jawaban, walaupun jawaban sudah ada. Tapi yang pasti akan terjadi. Daripada saudara mendengar jawaban dari orang, tapi tidak terjadi. Iman harus bekerja. Kalau iman tidak bekerja, kita tidak menjadi anak-anak Allah yang hebat. Kita hanya datang di gereja, statusnya anak Allah. Tapi tidak ada kuasa anak Allah. Saudara membaca firman Tuhan. Kita lihat dulu ya, Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, diberi kuasa. Kemudian apa yang terjadi? Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis, dalam 6 bulan dalam kandungan, Maria didatangin. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Hebat ini. Dua-dua saudara dari Roh Kudus. Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus. Nabi terbesar sesuai dengan kitab Yesaya. Diberi tugas untuk membuka jalan bagi Tuhan. Bukan seorang jenderal. Bukan seorang raja, tapi seorang abdi Allah. Dipercaya untuk membuka jalan Tuhan. Makanya Yohanes ketika melihat Yesus, dia berkata, lihat, dialah anak domba Allah.
Aku membongkok membuka tali kasutnya pun tidak layak. Pada saat itu orang sedang mengeluh-ngeluhkan dia. Orang yang suci, yang saleh. Anak dari imam besar Zakaria yang lahir karena keajaiban. Dia bisa berkata, membongkok membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sehingga orang melihat, siapa Yesus ini yang hebat. Kita terus lihat Maria yang visioner. Kita lihat ayatnya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pesan itu datang kepada kita hari ini. Apakah saudara bisa menangkap visi itu? Minimal firman Tuhan hari ini. Setelah menangkap, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kenapa Maria dipilih? Dia perempuan yang dikasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Kedua, dia seorang yang visioner. Orang yang visioner itu tidak gampang, saudara, dibelokkan oleh keinginan orang. Dibolehkan oleh kekuasaan, oleh orang sekitarnya yang kaya, tidak bisa. Dia berjalan menurut visi. Mau ombak, mau duri pun dia akan lewati. Karena itu sebuah visi. Saudara lihat itu Daud, seorang visioner. Ketika dia melihat Saul yang sedang memburu dia, yang ingin membunuh dia, masuk ke gua di mana dia ada di situ. Teman-temannya berkata, ini kesempatan bunuh dia. Tuhan sudah memberikan kepada kamu. Dia ikuti kata-kata itu. Walaupun itu kelihatannya bagus. Tidak. Dia lepaskan kesempatan. Karena dia berjalan sesuai dengan visi. Tidak boleh mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengangkat dia. Tuhan yang meneruskan jalannya. Luar biasa saudara. Apa kata Maria ini? Karena aku hamba Tuhan. Dia bukan seorang pendeta. Dia seorang gadis. Mungkin usianya saat itu kalau boleh dikatakan antara 18 sampai dengan 22. Karena zaman dulu orang menikah itu tidak mungkin saudara ada usia yang 20-22 ke atas. Karena kalau 22 ke atas zaman dulu itu mungkin dianggap sudah kelewat. Kalau sekarang beda. 24 belum menikah, bangga. Karena bisa kerja, bisa bantu orang tuanya. Zaman berubah. Tetapi kalau sampai kelebihan jangan juga. Memang zaman akan berbeda. Kita tidak mungkin juga bisa di bawah 20 menikah. Maka kita kuliah sampai umur berapa? Terus kita harus kerja dulu. Supaya dewasa. Zaman dulu memang lain, saudara. Orang dekat sama orang tua, cara didiknya beda. Itu gadis muda, visioner. Boleh dikatakan dia saat itu umur 18, 19, atau 17. Karena belum langsung, butuh 1 tahun ke depan lebih. Baru kemudian pergi sama Yusuf. Saya mau tanya kepada saudara semuanya, anakmu, dirimu, umur berapa itu? Bisa enggak ada Roh Kudus? Bisa enggak visioner? Harus visioner. Tidak boleh berkata, aku nanti rugi. Orang yang kucintai Yusuf nanti meninggalkan aku. Nanti aku kalau pelayanan di sini, suamiku bekerja di sana, di kota sana, pacarku. Dia bukan seiman sama aku, ya lebih baik aku enggak aktif lah. Atau sebaliknya, saudara. Mungkin berbeda saja tempat. Takut ditinggal. Di mana kamu ditaruh Tuhan, di situ kamu bertumbuh dan berbuah. Bukan karena tarikan orang lain, tetapi karena Tuhan menarik kamu. Banyak dunia ingin menarik saudara, tapi berbeda. Kita lihat Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau. Dia berkata kepada mertuanya, yaitu Naomi. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Naomi sudah kehilangan suami, 2 anaknya, Mahlon dan Kilion. Dia punya 2 menantu, Ruth dan Orpa. Dia katakan, aku sudah tua. Kamu pulang aja kembali. Kamu masih muda, cari aja. Ruth melihat satu kesempatan. Dia belum punya anak, suaminya meninggal. Tapi dia berkata, Pak, dia tangkap visi itu. Kenapa kamu jauh-jauh datang ke sini? Dan kemudian aku menikah dengan anakmu. Dan kemudian anakmu mati, suamimu mati, anakmu yang lain mati. Dan sekarang kamu kembali. Mungkinkah itu hanya membuat aku mengikut kamu? Mengapa Tuhan izinkan seperti ini terjadi? Apakah Allah memanggil aku melalui situasi seperti ini? Pahit hidupnya. Tapi visinya tetap dia pegang. Sehingga dia berkata ketika Orpa meninggalkan Naomi sambil menangis. Dia berkata, jangan desak aku. Kemana kamu pergi? Di mana kamu bermalam? Bangsamu bangsaku. Allahmu Allahku. Visioner. Ini orang Moab. Bukan orang Israel. Kemudian dia menikah dengan Boaz. Di Bethlehem. Kemudian dia melahirkan. Dan keturunan dari Obed, Isai kepada Daud. Daud. Nenek-neneknya dia. Bukan orang Israel sejati. Orang Moab. Tetapi Moab yang visioner. Lebih rohani daripada orang Israel. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Sedangkan orang Israel, Allahku. Tapi kalau ada yang memberi lebih baik, aku pindah. Ini dalam situasi sulit. Allahmu tetap Allahku. Tidak digoncangkan oleh kesulitan. Tetap Allahnya kukuh di dalam imannya. Perut boleh lapar, saudara. Tapi iman harus tetap kuat. Kita lihat yang ketiga, penolong yang diberkati. Penolong yang diberkati. Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 23. Seorang perempuan harus menjadi penolong yang diberkati, bukan perongrong. Saya bersuka cita di gereja kita. Mayoritas perempuannya. Seorang penolong yang hebat. Mungkin ada 1, 2 atau sedikit saja. Yang belum menjadi penolong. Mungkin dia belum mengikuti ajaran dengan baik. Saya ingin supaya ditularkan. 18 sampai 23 Kejadian 2. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, yaitu laki-laki. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, yaitu perempuan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup, makhluk itu. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Gak ada. Saudara boleh pelihara anjing sampai hari ini, saudara, anjing langsung mahal. Kenapa? Karena orang di rumah terus sepi. Foto hiburan anjing jadi mahal. Anjingnya dilus-lus. Ya dibelai-belai. Istrinya dibentak-bentak. Ini luar biasa. Istrinya belai, anjing nyisir-nyisiri rambutnya. Suaminya rambutnya sampai ke tombe pun dibiarin. Akhirnya apa saudara? Kucing juga, borong juga. Mulai beli sepeda, mahal sekali. Bukan salah. Di rumah mulai, tanaman hias. Akhirnya sampai naik semua harganya. Karena apa? Sepi di rumah. Dia menjumpai istrinya gak sepadan. Waduh, anaknya kurang. Carilah tanaman hias. Padahal orang yang gak punya istri, berharap punya istri. Suami juga sama. Istri ingat itu juga.
Bukan saya melarang saudara beli tanaman hias, ikan yang bagus, burung, anjing, saya tidak melarang. Namun saudara bisa tidak mengasihi yang sepadan? Bisa tidak para perempuan juga menjadi yang sepadan, penolong? Suami bisa enggak melihat istri sebagai yang sepadan? Tidak dikoncangkan oleh hal-hal duniawi. Situasi yang sulit, matanya tetap terarah kepada firman Allah. Terus kita lihat. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak karena gak dijumpai yang sepadan. Dia dikasih hiburan merak, kasih tetap aja sukacita. Kejar-kejaran tapi hatinya kosong. Tuhan melihat dia tidak bisa dihiburkan sesuatu dari semua yang ada. Dikasih yang cantik, merak, dikasih semua binatang. Tuhan buat dia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah kepada manusia, inilah dia, tulang dari tulangku. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Karena dilihat, saudara, Tuhan melihat tidak baik dia seorang diri, diberi penolong yang sepadan. Perempuan adalah orang yang diberkati Tuhan, yang bisa merubah nasib dari keluarganya, dari anaknya, dari suaminya, dari keluarganya. Lihat Hana. Jadi kalau ada masalah dari suami, jangan diteror. Istri juga harus berdoa karena berkat dari dia. Suami juga harus sadar. Dia kepala keluarga harus bergerak. Menolong tetap menolong, bukan yang bergerak. Kalau kereta api itu gerbongnya yang bergerak. Laki-laki harus bergerak, istri menolongnya. Bergerak sendiri tanpa didukung, hasilnya kurang. Bergerak sendiri, didukung sama istrinya, hasilnya bagus. Tidak bergerak, didukung, didorong sama istrinya, jatuh tersungkur. Berantem. Penolong yang diberkati Tuhan, ingat itu perempuan-perempuan sekarang mesti cari firman, dekati Tuhan. Suatu hari kamu menikah atau sekarang sudah menikah atau sudah punya istri, punya suami, sudah jadi nenek, silakan. Ingat, belum terlambat. 1 Petrus pasal 3 ayat 5 dan 7. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Bukan dominan, tunduk. Namun tetap menolong suami. Supaya perempuan tidak dominan, dia harus bergerak. Dia harus bergerak. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, karena kita yang di depan gerbongnya, lokomotifnya. Hormatilah mereka yang tunduk itu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Dia mendapatkan kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Biar kita suami doanya kencang banget. Sampai membangun gedung yang tinggi. Doanya 24 jam. Kalau salah satu syarat ini tidak dipenuhi, terhalang juga lah dia. Jadi bukan hanya doa sekedar ngomong. Doa perlu iman. Iman itu bekerja dari firman Allah. Firman Allah mendidik kita untuk berdoa dengan cara iman, percaya, menghormati yang lebih lemah. Tenang, kuasai dirimu, betul enggak? Bertalu tekun dan sebagainya. Jadi bukan asal ngomong, saudara.
Dan Tuhan membela secara nyata. Kalau kita seorang yang perempuan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, biar pada Natal ini, terutama perempuan-perempuan, punyalah semangat. Yakinlah dirimu adalah anak Allah. Yakin sebagai anak Allah. Jangan cuma kamu melihat anaknya orang itu lupa sebagai anak Allah. Yakin kita dikasih Tuhan. Walaupun sekitar kita mungkin menghina, tetapi Tuhan akan menolong kita.